Halo guys, selamat berjumpa kembali bersama Denmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di seluruh tanah air sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kami akan berbagi informasi tentang benarkah pemilu 2024 ini curang. Tentunya teman-teman punya pandangan tersendiri. Silahkan komen di kolom komentar. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan beberapa video berikut ini. Saya ambil foto langsung dari handphone saya sendiri. Nah, di sini ada beberapa surat suara yang sudah dicoblos di Capres 02. Ini penemuan di salah satu TPS di Provinsi Sumatera Selatan. Ini jumlahnya 60-an. Sudah dicoblos 02 semua. Nah, ini cara dia menyeting. Surat suara tersebut sudah dicoblos lalu ditaruh di bawah, bagian paling bawah kardus. Nah, terus ditutup sama itu kan ada tutup, ditutup. Nah, setelah itu waktu pengumuman suara, panitianya langsung membuka suara dan menerangkan suara yang sah, batal, dan lainnya. Dan terakhir mengambil surat suara yang sudah dicoblos itu. Namun kesalahan dari saksi, mereka tidak ada yang mau mendekat dan menyaksikan langsung bahwa di sana ada disembunyikan beberapa surat suara di paling bawah kotak kardus. Nah, itu tadi penemuan langsung saya di salah satu TPS di Provinsi Sumatera Selatan. Dan pada waktu itu ya cuma saya sendiri yang berani mengambil video, memoto. Di sana juga ada pendukung dari Capres 01 dan 03. Tapi mungkin mereka tidak berani untuk angkat bicara atau bertindak apa-apa. Tapi di hati saya niatkan walaupun apa yang bakal terjadi dengan saya niatkan untuk mengambil foto dan video atas kecurangan ini demi masa depan negeri yang kita cintai ini. Tolong dipiralkan, dan kemudian kepada pendukung 01 dan 03 harus jeli dan ditanyakan kepada semua saksi-saksi masing-masing paslon ada berapa jumlah undangan yang hadir di TPS tersebut dan berapa jumlah surat suara yang ada di kotak suara. Jika undangan yang ada di TPS tersebut misalkan 100 dan surat suara yang ada di kotak suara tersebut 100, berarti itu tidak ada kecurangan. Tapi jika melebihi dari angka 100 berarti sudah dilakukan kecurangan atau Presiden dan wakil presiden sudah ada yang coblos ya, dicoblos di nomor 02 ya. Jadi saksikan semua ya, para saksi juga sudah sedang memvideokan ya, sudah dicoblos. Ini selanjutnya ada surat suara yang surat suara keempat di TPS 54 yang sudah tercoblos nomor 2. Bukan gitu caranya, Pak. Bukan gitu. Viralkan aja. Kami bilang bawa orang Bawaslu kemari, kalau memang kita buka. Bukan Bawaslu. Kan orang ini yang nggak bisa. Ini Bawaslu. Nggak mau, kamu sana ke dia. Ini orang Bawaslu menerima Coba dia bilang. sama kakak ini ya. Bu, TPS kamu kenapa terbuka, Bu? TPS sebelah situ, yang dibuka Bang Abadi. Terbuka itu, Bu. Saya bersama Wah, ini masyarakat, anjing.
Masyarakat ini. Nanti masuk penjara kok. Kau ganggu lu. Kami nggak mengganggu. Bukan mengganggu, Pak. Ini TPS berapa ini, Bu? TPS 33 Bandar Selamat, Tembung. Ini masyarakat tidak boleh dikasih masuk. Ya, nggak boleh melihat hasil. Nah, ini luar biasa ini. Luar biasa nih TPS ini kan. Ah, nggak transparan ini. Pak, ini sudah ke lurah nggak ada, Pak. Ya. Bukan kita protes loh, Bang. Kita bukan memaksa, Bang. Kita meminta hak kami, Bang. Enggak, tujuannya apa dikunci, Bang? Itu dulu, Bang. Sana dulu. Pak Lurah kami telepon. Enggak. Kuncinya Tulisannya apa? Itu dulu, Bang. Kita nggak boleh. Nah, masa nggak boleh masyarakat? Aneh kalian. Ini kecurangan yang terjadi ya. Surat suara dicoblos duluan sama bocah-bocah ini. Perhatikan siapa yang dicoblos. Kecurangan terlalu masif, bro. Ya, kalau misalkan Pak Anies kalah, ya udah berarti Allah menyelamatkan Pak Anies. Ayo, ini kenapa kok harus posisinya tidak ada yang disegel ini? Kenapa posisi kotak suara dari TPS tidak ada yang disegel? Sama tahu enggak kalau ini melanggar aturan? Tahu enggak? Sama dari PPS Pinang Suwine. Kok masih enggak tahu bahwa ini itu melanggar aturan? Disegel, Pak. Sudah ada disegel sana. Diperbaiki ya di itu Panwas lihat. Tidak boleh, dari TPS kotak suara itu hanya boleh dibuka KPU. Kotak suara dari TPS harus posisi tersegel. Yang bisa buka hanya KPU, disaksikan pengawas Babinsa, Babin Kamtipnas. Iya ndak? Iya. Ya sekarang ditanya di KPPS saja. Ndak, saya ndak tanya KPPS. Sampai sebagai KPPS harusnya ngasih arahan ndak? Ya tak kasih arahan. Kenapa nggak sampai arahkan? Kenapa nggak sampai tekankan bahwa TPS itu ada kotak suara itu harus posisi tersegel dan tidak boleh dibuka kecuali oleh KPU disaksikan saksi. Ada saksi nggak di sini? Ada saksi nggak di sini? Mana saksinya? Sampai kita di PPS sesuai, nggak ngerti aturan toh. Saman mau lapor ke Bawaslu silakan. Ini sesuai aturan enggak? Mana Bawaslu? Mas Mamat. Tahu enggak PKPU nomor 2567? Sampean lek ngomong itu bener, tak gawe nang Bawaslu sampean. Saman buka PKPU 25 pasal 67. Baca itu. Baca, saman mengawas lo. Buka PKPU 25 pasal 67. Boleh enggak kotak suara itu dibuka selain oleh KPU? Kalau sampai PPS mengarahkan ini enggak usah disegel, hati-hati yo.
Gimana guys? Silahkan nilai sendiri. Terus sekarang kita lihat bagaimana pendapat para ulama guys ya. Apakah mereka membolehkan atau tidak? Atau bahkan mereka menganggap bahwa pemilu ini adalah curang. 24 kita telah menyelesaikan penginputan data C1 dan sekaligus pada sore hari ini kita akan mendeklarasikan kemenangan Amin di Kabupaten Pamekasan dengan perincian sebagai berikut yang akan disampaikan oleh Saudara Syafiuddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan presentasi kemenangan pasangan nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pamekasan dengan berdasarkan salinan C1. Salinan C1 per TPS di 2.448 TPS di Kabupaten Pamekasan yang sudah terkumpul salinannya 97%. Salinan C1 97% dari 2.448 yang diperoleh para saksi relawan di setiap TPS. 7% belum terkumpul karena ada beberapa kendala. Tetapi ada sebagian yang sudah kami dapat foto C1 planonya. Dengan semua rekap hasil salinan C1 resmi yang ditandatangani panitia setiap TPS, maka kami umumkan perolehan suara Anies Muhaimin di Kabupaten Pamekasan dengan jumlah sekitar 94%, yaitu Anies mendapatkan suara 54%, pasangan Prabowo Gibran mendapatkan suara 40%, Ganjar Mahfud mendapatkan suara 6%. Dengan selisih kemenangan sekitar angka 90.438 suara. Sekali lagi, perolehan ini diperoleh dengan pengumpulan salinan C1 97% dari 2.448 TPS se-Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu, perlu kami himbaukan dan perlu kami ajak semua relawan di setiap kabupaten untuk memperhatikan dan mengumpulkan semua salinan C1 di setiap TPS, karena kami di Pamekasan sudah membuktikan dan bisa membantah dari semua berita yang beredar di media massa ataupun di media sosial yang menyatakan perbedaan kemenangan antara 01 dan 02 hanya sekitar 5%. Tapi alhamdulillah kami bisa membuktikan dengan salinan C1 yang asli kemenangan berada di antara sekitar 14% sampai 15%. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Non itu berstatement bahwa Pak Jokowi itu seperti Fir'aun. Barangkali bisa dijelaskan. Monggo. Saiki nekon-nekon. Misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini karena bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat pejalan sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kan milih sopo yang kowe sono sing menang. Apapun yang dikatakan Cak Nun, yang tidak bisa dibantah adalah dia membuktikan seumur hidupnya, nggak mencangkeman, seumur hidupnya dia konsisten dengan pandangannya, dia konsisten dengan perjuangannya. Anda mau sehebat apapun, dia membuktikan prinsipnya dengan hidupnya. Sementara saya belum tahu apakah saya lulus nanti sampai umur saya tua. Jadi apapun yang beliau katakan, tidak mungkin dia mengatakan satu kalimat yang menidakkan perjuangannya 50 tahun.
Tidak mungkin dia mengatakan satu kalimat yang hanya untuk membenci satu orang yang tidak mempedulikan Indonesia yang sudah dia perjuangkan 50 tahun. Itu yang anak muda tidak pahami. Dia tidak baru kenal Cak Nun kemarin, seperti tidak tahu perjalanannya bagaimana. Tidak tahu perjalanannya menghadapi di Jakarta seperti apa, menghadapi Pak Harto seperti apa. Ketika keadaan tidak semudah ini protes, beliau melakukan apa. Dan satu kalimat itu Anda anggap sebagai statement membenci satu orang, itu menunjukkan bahwa Anda tidak paham sama sekali terhadap perjuangan Simbah. Semua yang Simbah katakan itu demi Indonesia dari sudut pandang beliau. Saya tidak mengatakan bahwa beliau pasti benar, yang benar adalah Tuhan. Tapi semua pandangan beliau pasti berharga. Saya nggak ngomong pasti benar, pasti berharga. Tidak mungkin beliau mengatakan sesuatu tanpa dasar. Pasti ada dasarnya. Dan mungkin Anda disuruh berpikir kenapa beliau ngomong kalimat seperti itu. Yang hanya satu yang berani saya pastikan. Beliau tidak mengatakan apapun karena kebencian kepada satu orang, kebencian pada orang lain. Karena cintanya kepada Indonesia dan masyarakat jauh lebih besar daripada hatinya sendiri. Jadi nek Simbah ngomong Fir'aun, ngomong sopo elek yang kamu tidak terima, itu pengen menunjukkan kok aku bisa ngomong ini jajal woconan. Apa sih yang membuat Cak Nun bisa ngomong seperti itu? Anak ini nanti zaman kok yang akan membuktikan. Dan nggak perlu lama-lama Anda akan bisa membuktikan satu demi satu titik sebabnya seperti apa. Nggak perlu lama-lama kok. Gimana guys? Kalau kita masih punya rasa memiliki negara ini, tentunya kita punya tanggung jawab untuk bisa membuat tetap menjunjung pemilu ini dengan jurdil dan luber guys ya. Dan bagaimana pendapat para pakar hukum guys ya? Kita saksikan bersama-sama. Anies Baswedan, saya sengaja ucapkan salah supaya kalian perbaiki. Anies adalah korban politik licik. Banyak penghalang ditaruh. Kami bingung. Iya. Jalannya ditutup. Dia kasih itu soalnya. Tapi yang ditutup di bumi bisa dibuka di langit. Mantap. Dibuka di langit maksudnya dibuka oleh kekuatan teknologi yang namanya cloud. Karena itu percakapan di cloud tentang Anies lebih banyak daripada percakapan di koran-koran yang dikuasai negara. Jadi kita selalu tahu bahwa setiap upaya untuk menghalangi hak demokrasi di dalamnya ada cara-cara taktis. Kita dulu berharap bahwa Pak Prabowo lebih dahulu mendaftar. Tapi mungkin jalan di langit masih tertutup. Anies adalah korban dari kelicikan. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kelicikan. Kenapa enggak? Ya, mahkamah keluarga. Bahkan saya sebut bukan mahkamah keluarga, keluarga. Saya terangkan di mana ya. Bayangkan ada seorang bocah menelpon paman, ada seorang bocah menelpon suami dari tantenya. Saya nggak bilang paman, supaya abangnya bisa jadi wakil presiden atas perintah bapaknya. Jadi itu yang terjadi. Sebuah keluarga berupaya untuk mengendalikan sebuah bangsa, sementara setiap malam 9 juta keluarga di Indonesia tidur dengan perut keroncongan. Kelaparan di Indonesia itu ada 9,8 juta keluarga, tertinggi di Asia itu. Padahal hak dari 9, juta orang itu untuk memperoleh nutrisi minimal yang harus diberikan oleh negara. Ketika mereka bangun pagi, dia hanya berharap dapat BLT. Anda bayangkan, hak warga negara untuk disuapi oleh negara. Begitu negara tiba di depan pintu rumah orang-orang miskin ini, di situ udah tersedia goodie bag.
1 liter minyak goreng, 5 kilo beras, dan ada wajah seseorang ditempel di situ. Anda bayangkan, Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya, lalu terjadi krisis politik di Timur Tengah, lalu Pak Prabowo harus beristirahat karena kesehatannya setelah kampanye merosot, maka Gibran naik ex officio mesti mewakili presiden, diundang di forum PBB untuk berdebat soal Palestina, nol pengetahuan. Jadi kita membayangkan bangsa ini dari zaman kemerdekaan dihuni oleh mereka yang berpikir tajam. Haji Agus Salim cakep banget untuk bertengkar di PBB. Sultan Syahrir otaknya sangat pinter untuk menghalangi Belanda masuk kembali ke Indonesia. Wakil Presiden Bung Karno ada Muhammad Hatta yang pikirannya sampai sekarang masih diikuti oleh dunia tuh. Itu ide tentang koperasi. Sekarang bisa dibayangin Wakil Presiden. Saya himbau seluruh televisi untuk tidak lagi menayangkan quick count dan menggantinya dengan hitung cepat KPU. Dan KPU juga harus bertanggung jawab dengan memberikan alat verifikasi. Baikkah pemilu 2024? Jika pertanyaan itu diajukan kepada saya sebagai warga negara, saya jawab bahwa ini adalah pemilu terburuk sepanjang pengalaman saya mengikuti dan menjalani pemilihan umum di masa reformasi. Kalah dan menang memang penting, salah dan benar tetap harus diperjuangkan. Bayangkan jika televisi membombardir dengan hasil quick count yang seolah-olah pemilu sudah selesai. Kita sama sekali tidak menghargai perjuangan mereka. Selain itu, sekali lagi, quick count adalah perlengkapan teknis memprediksi hasil. Quick count bukan hasil itu sendiri. Jika kita merasa benar, jika kita merasa itulah hak kita sebagai warga negara, maka melawan sekalipun berhadapan dengan kekuasaan yang sungguh besar tidak boleh dilekati rasa takut sekecil apapun. Hati-hati KPU ya, saya sarankan Ketua KPU dan Komisioner KPU. Jangan main-main dengan suara rakyat. Saya orang Jawa. Seluruh komisioner yang main-main dengan suara rakyat, yang memanipulasi kehendak rakyat, nasibnya biar tidak benar semua. Cek komisioner KPU yang main-main dengan suara rakyat, yang main-main dengan penghitungan kalkulasi kecurangan macam-macam dari pusat sampai daerah, nasib hidupnya nggak ada yang benar. Mungkin anaknya dan cucunya kan itu Vox Populi Vox Dei. Memang ada rakyat yang terbeli, rakyat yang dipengaruhi. Banyak suara rakyat yang jujur loh. Kalau dia main-main, ayo siapa? Ketua KPU yang main-main, yang nasibnya bagus siapa? Ayo cek aja, kasih tahu mereka. Jangan main-main dengan suara ini, ya. Kalau nggak pengen nasibnya nanti terpuruk gitu. Minimal mati karirnya. Saya nggak ngerti, saya nggak orang Jawa. Titen, ilmu keajegan. Tapi komisioner KPU, ketua KPU, itu kan lebih berbahaya itu tadi. Asapnya itu berbahaya. Quick count itu adalah pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang berkedok intelektual. Itu bukan menurut saya. Menurut Prabowo Subianto memang quick count itu kelompok pembohong, penipu. Dan itu dimuat di media ya? Dan itu sudah disosialisasi oleh Gerindra di seluruh Indonesia. Jadi kalau bicara quick count, lembaga survei, Prabowo adalah satu-satunya tokoh yang sudah melakukan sosialisasi bahwa ini kelompok penipu ulung, pembohong besar. Itu kapan disampaikan oleh Prabowo? Tahun 2019, tahun 2014. Masih ada jejak digital? Datanya di BBC London, bukan media abal-abal, di berbagai media nasional juga. Jadi rakyat sudah tahu. Kalau mau mencari para penipu berbasis data abal-abal, bertopeng intelektual, itulah lembaga-lembaga survei yang punya kemesraan dengan kekuasaan. Mereka menjadi instrumen kepentingan untuk melanggengkan kecurangan. Tapi hari ini Prabowo menggunakan jasa yang sama. Jadi lembaga survei itu lagi. Seolah Prabowo bekerja sama dengan pembohong untuk bagaimana bisa menang dengan cara kebohongan. Maka rakyat akan berkesimpulan, bisa ya, 2 kali dia dicurangi, kemudian karena dia dicurangi tersebut, dia harus bersekutu dengan lembaga penipu publik, pembohong publik untuk mendapatkan kemenangan secara curang.
yang berhak mengumumkan kemenangan itu KPU. Itu konsensus politik, itu ada aturan, ada landasan hukum. Tiba-tiba ada satu kelompok yang hanya punya kedekatan dengan dinasti politik, lembaga-lembaga survei itu menyajikan quick count secara terbuka yang sampelnya diambil hanya dari 2000 TPS. Tidak mewakili hampir 1 juta TPS yang tersebar di Indonesia. Sangat tidak mewakili. Dan saya mau kasih tahu, 2000 TPS itu diduga kuat adalah TPS siluman, TPS hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana adresnya. Dan apa faktanya? Terungkap di layar televisi. Ternyata hasil quick count itu sudah dirancang pada tanggal 13. 1 hari sebelum tanggal 14. Itu sekarang beredar di seluruh media sosial. Artinya apa? Ini satu desain penipuan dari watak politik dinasti yang selama ini sudah secara terang dan tegas disampaikan oleh para akademisi, guru besar, para pakar hukum. Jadi tindakan quick count ini adalah pembenaran bahwa dinasti politik terlalu jauh bergerak memandu kecurangan bernegara, kecurangan berdemokrasi yang dapat mengancam. Dan apa yang terjadi hari ini itu terkonfirmasi lewat film itu ya? Iya, Dirty Vote. Jadi survei-survei, bansus-bansus, semua proses intimidasi politik, diskriminasi politik. Hari ini terbukti. Kalau kecurangan ini dibiarkan, berarti kita menghasilkan pemimpin bermental pencuri, pemimpin bermental maling, karena dia lahir dari lembaga-lembaga survei yang dipandu oleh aneka opini kebohongan. Ini kalau sudah terjadi seperti ini, kecurangan yang begitu masif, yang seharusnya kalau menurut Bung Faisal bilang, ada data yang memperlihatkan real count sementara, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya posisi Amin. Saya mau bilang begini Bang, hari ini terjadi gerakan rakyat di berbagai media sosial. Dari 800.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, C1-nya mulai dipublik oleh rakyat di berbagai media sosial. Memberikan indikasi kuat, Anies itu sangat berpeluang masuk ke putaran kedua. Bahkan unggul di atas 60%. Silakan lihat di Twitter, lihat di Instagram, lihat di YouTube. Rakyat berpartisipasi, memberikan bukti. Ini loh TPS ini Anies menang, TPS ini Anies menang. Sementara kelompok yang mengusung Prabowo dengan menggunakan instrumen lembaga-lembaga survei itu hanya berbicara dalam topeng-topeng akademis yang tidak bisa menunjukkan fakta. Kalau sudah kondisi begini, jangan mau dibodohi. Jadi kesimpulan revolusi rakyat. Harus ada gerakan revolusi rakyat secara damai, turun ke jalan melakukan perlawanan dengan cara-cara yang intelektual. Galang konsolidasi, lawan kecurangan dalam bernegara, lawan kecurangan dalam berdemokrasi. Nah mungkin dugaan saya juga daerah-daerah ini akan teriak referendum untuk meminta mengevaluasi proses demokrasi. Kalau 10 kampus besar di Indonesia dalam waktu cepat, para guru-guru besar itu berkumpul lalu mengumumkan pemilu ini curang, selesai. Kalau dia sudah mengatakan quick count itu pembohong, kemudian dia pakai untuk merayakan kemenangan, itu satu perayaan kebohongan. Pemimpin banyak yang muda nggak ada masalah. Yang penting mudanya itu berkapasitas. Jangan dipilih dia muda, tapi karena bapaknya misalkan. Jangan begitu menurut saya ya. Yang betul itu kita milih usia mudanya, tapi memang dianya memang mumpuni. Kompetensi dan kualitas. Itu Kang Emil sebenarnya yang terjadi. Jangan karena nama keluarganya atau orang tuanya. Nah, ada kelemahan demokrasi kita. Nah, apa ini? Demokrasi kita itu memilih orang yang disukai, bukan memilih orang yang mumpuni. Ya itu. Kecenderungannya kualitas. Gitu ya? Untuk disukai nggak usah pinter, nggak usah cerdas, nggak usah mumpuni. Contohnya pencitraan aja disukai, disipilih aja. Lah, makanya jangan kaget kalau mindsetnya masih begini. Nanti yang terpilih orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas, tidak bisa bekerja, tapi pintar menarik hati masyarakat dengan tarian-tarian dan pencitraan. Luar biasa. Justru dalam forum ini mudah-mudahan nanti kalau diekspos oleh media bisa dibaca oleh Kapolri, kalau berita ini tidak benar supaya dikonter, diluruskan. Tapi kalau berita ini benar, mbok ya malu gitu loh, dan ditarik ini perintah ini. Berita apa Mas? Ya ini sudah beredar, ada penekanan Kapolri kepada Dirbinmas seluruh Indonesia. Yang pertama, ini di semua grup WhatsApp udah beredar ini ya. Bahwa saya mau dipanggil besok oleh Barreskrim, saya siap.
jam berapa di mana saya akan siap ya. 1. Kerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenang pemilu. 2. Door-to-door system oleh Babin Kamtibmas tidak dapat digunakan lagi karena modus sudah diketahui masyarakat. 3. Kerahkan para dai Kamtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian suara untuk paslon 2 dalam tempo 2 minggu ke depan. Ini dari ada lagi, oke. Yang keempat, mengontrol para dai Kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat HP baru dengan nomor SIM card luar negeri dan modem mobile internet. Yang keempat, meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP dalam kurung Badan Usaha Jasa Pengamanan yang merupakan koleha Direktorat Binmas masing-masing wilayah, disertai dengan foto ini. Kalau memang ini hoax, saya minta Kapolri memberikan klarifikasi ya, karena siapa tahu pertemuannya tidak, tapi ada perintah melalui tangan-tangan yang lain, tangan-tangan kotor tentunya. Dan ini bisa saya pertanggungjawabkan karena saya memperoleh ini di grup WhatsApp. Jadi bukan saya yang ngarang gitu. Tapi kalau saya mau dipanggil oleh Barreskrim Polri atau oleh Kapolri, saya siap. Terima kasih. Oke. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Demikian. Buka hatimu, bukan nuranimu. Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden itu kejahatan di mata rakyat. Itu fakta. Anda bicarain saja. Kalau pemakzulan Anda memberi saya tafsir, mau bicara apa itu saja itu adalah akal dan logika serta hati nurani Jangan saya, Anda Pak mengirim opini seolah-olah kami di pihak yang menciptakan kegaduhan. Ingat itu. Kami menyampaikan saya mempunyai pendapat kami yang independen, nggak bisa Anda tekan. Jangan buat premanisme politik. Iya, dia boleh. Ya kan, saya mempunyai pendapat yang independen, nggak bisa ditekan. Bicara yang teratur. Iya. Jangan ke kami. Yang tidak teratur siapa? Teratur. Ya, bicara kan? yang teratur, jangan mengarah ke kami. Ya, yang tidak teratur urus saja siapa? partai koalisi kalian. Iya kan, yang tidak teratur siapa? Betul. Saya mengatakan selama 9 tahun gerakan oposisi itu demo di luar halaman kekuasaan. Tiba-tiba ada satgas anti pemilu curang di Ya, saya akan jawab. Sebentar, kemudian ada hubungan yang terhubung di sana, ada keresahan yang sama, mencegah kecurangan pemilu. Oke. Dan kedua, ini bukan urusan pribadi, bukan urusan saya inisiator. Saya salah satu yang menyambungkan tujuan negara yang diwakili oleh satgas pemilu curang dengan kehendak rakyat. Dan ini tidak ada hubungan dengan 100 orang. Itu nama petisi 100.
Ini gejolak keresahan yang nyata di depan mata Nusra. Makanya begini Pak ya Pak Faisal. Jadi politisi jangan bangun kesiangan kemudian baca judul. Tidak begini ya Pak Faisal ya. Kalau memang mengatakan ada keresahan. Udahlah, saya udah baca Anda di media terlalu banyak menyimpang mencari panggung ini. Gini. Kalau kalau ada keresahan mengatakan buktikan. Anda tanya saya, Satgas anti pemilu curang mengundang publik, rakyat, dan rakyat datang menyampaikan lewat saluran konstitusi. Silahkan. Anda bilang buat keonaran, menciptakan kegaduhan. Ya, pikiran-pikiran itu harus dihentikan. Ini dialog rakyat dengan lembaga resmi. Ketiga semua partai politik bungkam, DPR bungkam, ada satu pejabat negara. Membuka pintu, menghormati rakyat, mendengar keluhan. Keluhan itu adalah pemakzulan, hal biasa saja, Mas. Ya makanya gimana bikin huru hara? Kalau Pak Mahfud MD membuat Satgas anti kecurangan pemilu, silahkan Pak Mahfud. Anda ke sana, Anda sebagai bagian dari. Sebentar. Saya tadi jangan ngomong. Waktu Anda bicara, saya diam. Semalam saya sudah umumkan kepada partai politik dan pakar hukum. Kalau Anda anggota dewan merespon isu pemakzulan, saya perintahkan kalian yang digaji oleh rakyat bicarakan itu di gedung DPR, bukan tempat di ruang opini publik. Karena itu namanya premanisme politik. Karena Anda meminta kami melalui prosedur dan mekanisme, kami datang melalui prosedur dan mekanisme. Anda juga harus taat mekanisme. Rapat di DPR, kumpulkan Golkar, fraksi-fraksi. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Assegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Jangan bacot di ruang publik. Kalau memang Anda yakin bisa membuktikan, saya buktikan bahwa seluruh rakyat Indonesia Nusron Wahid, Pak Faisal, hati nuranimu Nusron. Pak Faisal, Nusron Wahid, akal kecerdasan dan kita hati ini nuranimu, sama-sama Pak Faisal. 98. Soeharto jatuh Pak Karni. Pada saat kita demo tahun 98, kita tidak pernah tahu pasal berapa, mekanismenya seperti apa. Karena pada saat itu Soeharto mengendalikan seluruh organisasi strategi negara, termasuk DPR. Kondisinya sama sekarang. DPR, kita lupakan partai politik, tafsir hukum tata negara, Satgas anti pemilu curang ini akan jadi satu pemantik yang sudah terbukti hari ini. Rakyat lebih percaya Satgas anti pemilu curang. Rakyat tidak percaya Nusron dengan partai politiknya. Rakyat nggak percaya pakar-pakar hukum. Ini bullshit, omong kosong, brengsek semua. Kalau urusan sudah menyangkut dengan kekuasaan, semua dipermudah. Tapi kalau urusan menyangkut rakyat, mereka bicara mekanisme, mereka bicara pasal. Saya mau tanya Pak Karni, ketika hancurnya Mahkamah Konstitusi, di mana pakar hukum berdiri di sana untuk mengatakan ini adalah penghinaan yang terbesar di negara ini. Maka oleh sebab itu, dalam kajian kami, ketiga kehancuran Mahkamah Konstitusi itu adalah deklarasi rakyat secara moral bangkit melawan kekuasaan Jokowi tanpa peduli dengan pasal, pakar hukum, politisi busuk yang hari-hari mereka hanya menipu rakyat dengan pasal. Gimana, demi guys, melindungi dinasti politik silahkan Jokowi. Silahkan sendiri guys ya, tulis di kolom komentar. Demikian
informasi yang bisa admin sampaikan, komen dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam pemilu yang jujur dan adil. Semoga jujur dan adil buat seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.